tipikal orang ya, ada yang mudah tersugesti, ada yang memang sulit tersugesti. Seperti itu, Pak. Nah, ini yang kategori orang-orang yang sulit tersugesti, Yes, itu teknik apa yang sebenarnya paling jitu yes. untuk membawa masuk ke bawah sadarnya itu? Ya, Pak Atau Yunus ini praktisi atau masih belajar? Sudah praktisi? sebenarnya sambil belajar sih, Oke. Coach. Ya, oke. Sebetulnya untuk sugestibilitas itu sangat mudah ketika, kenapa saya tanya tadi, sudah praktisi, praktek profesional atau masih belajar? Karena ketika orang masuk di praktek profesional, itu apa itu namanya, eh, orang akan punya kecenderungan untuk betul-betul mau melaksanakan hipnosis, sehingga walaupun sugestibilitasnya itu sangat rendah atau tergolong sulit kalau secara fisik gitu, dia akan mudah. Nah, bagaimana caranya untuk orang-orang yang secara fisik itu sulit? Ada namanya hypnotic training, Pak. Hypnotic training adalah melatih kembali. Kalau di OBH itu kan saya memberikan 4 macam tes sugestibilitas itu ya. Jadi dilatih lagi, diulang-ulang sambil diyakinkan lagi tentang apa itu hipnosis, kenapa takut, dan sambil sugestibilitasnya diulang, itu akan meningkatkan sugestibilitas fisiknya. Kemungkinan kedua, sulit kalau secara fisik, misalnya empat-empatnya itu negatif semua atau positif nol seperti itu. Kita bisa pakai emosional sugestible. Kita giring emosinya, misalnya ditanyain, Pak pernah nggak kusuk berdoa? Rata-rata hampir 100%, setiap orang selama 15 tahun klien saya itu saya tanya, agama apapun, saya pernah nggak satu kali saja seumur hidup yang pernah masuk dalam doa yang sangat kusuk begitu. Rata-rata jawabnya iya. Nah, saat dia bilang iya, Bapak, Ibu, ingat-ingat saat Ibu masuk kembali ke pengalaman kusuk berdoa itu sambil setelin musik yang menghantarkan pada doa, trans dia. Nah, itu cara paling mudah. Itu saya begitu, Pak. Jadi orang bilang, banyak orang yang saya nggak bisa dihipnotis, nggak bisa datang, ya nggak apa-apa di sini. Tanya seperti itu, kusuk nggak? Kusuk. Coba sekarang Anda masuk kembali pengalaman kusuk sambil disetelin itu, kadang saking kusuknya air mata berlinang dan sebagainya. Terus di stop dulu. Loh, air matanya kenapa keluar? Lah saya saking kusuk. Lah itulah hipnoterapi. Hipnoterapi memang dari diri sendiri. Seperti itu, Pak. Itu Pak Yunus biasanya, apalagi kalau klien-klien yang yang serius, yang bayar, yang sakit betulan, itu biasanya jauh lebih mudah karena memang dia membutuhkan pertolongan. Biasanya kan dalam prakteknya mereka takut gitu, Coach. Gitu ya, karena mungkin masih ada mental block akibat dari informasi-informasi ya yang Ya, ada. Walaupun sebenarnya atas dasar kesadaran sendiri mereka datang ya untuk dibantu misalnya gitu. Tapi karena banyaknya informasi-informasi yang sifatnya negatif sehingga pada saat dia mau masuk kondisi trance misalnya ya. justru dia lawan Ketika ada gitu. informasi negatif, Pak Yunus melakukan apa, Pak? Gimana, Coach? Ketika kliennya Pak Yunus, maaf, dia punya mental block, punya informasi-informasi negatif. Apa yang Anda lakukan saat itu? Itu dia Coach, makanya, saya tanya Oke, gitu, oke. Oke. sekaitan dengan apa sih sebenarnya yang mereka pahami sekaitan dengan, hal tersebut. Apakah mereka sudah misalnya paham antara, apa namanya, stage hipnosis itu sendiri, kan ini Iya. yang banyak mempengaruhi, Betul, betul, betul. pikiran, Ya, orang itu karena banyaknya praktek-praktek di media-media, yang ada ya. iya. Tentang state, hipnosis ini mereka, tidak mampu membedakan bahwasanya kalau hipnoterapi itu tidak mengarah ke sana. Nah itu Coach, ya biasanya ini.
Itu makanya saya memang hampir 100% orang seperti itu setelah diyakinkan beres. Untuk meyakinkan yang paling gampang untuk itu, makanya di OBA itu saya berikan flip chart-nya itu. Flip chart itu dari guru saya, dari Julie Griffin, yang itu 90% ketika orang diyakinkan dengan itu, segala ketakutannya hilang. Setelah ketakutannya hilang, mulai kita lakukan. Nah itu makanya kenapa flip chart itu walaupun sederhana sekali, tapi pengaruhnya sangat besar. Sangat besar. Selama 15 tahun ini ketika orang yang mau ya ke tempat kita ini 99% tuh berhasil. Kalau saya seperti itu. Nah, senjata saya dua itu, membedakan emosional sugestible dan physical sugestible dengan berbagai konsekuensinya, lalu mengatasi rasa takut dengan flip chart itu, Pak. Jelaskan itu sampai ekspresinya dia berubah, ada perubahan ekspresi dari rasa takut, dari sudah mulai siap. Nah itu penting. Sebelum itu jangan dilakukan hipnosis dulu. Karena hipnosisnya itu gampang, justru namanya pre-induction-nya itu menerangkan segala hal itulah sebetulnya 70% dari keberhasilan hipnosisnya. Itu bagus sekali. Itu flip chart-nya Pak dipakai Pak. Cuma memang ini tidak berlaku di state hipnosis. Kita kalau mau lakukan state hipnosis ya pilih aja yang memang 10%. Itu. Karena ini kan setting terapi ya. Oke, ada lagi? Makasih Coach. Sama-sama Pak Yunus, dipraktekkan ya. Flip chart-nya masih ada loh. Ada. Itu kalau saya dulu awal-awal itu saya cetak Pak. Jadi flip chart, jadi kemana-mana saya bawa itu. Jadi kayak buku kecil itu saya balik-balik saya jelaskan seperti itu. Gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi, wah ini di chat room ini ada pertanyaan. Pakai trans recall, Pak. Oh ya, trans recall ini gini. Ini trans recall itu memanggil kembali keadaan trans di waktu lalu. Jadi misalnya seseorang pernah masuk ke trans. Transnya bisa alami, misalnya bisa waktu khusyuk, waktu meditasi, waktu dihipnosis orang lain. Itu bisa dipanggil lagi sebetulnya dengan teknik regresi, masuk ke kondisi di mana pernah mengalami trans kalau dia memang bahasanya trans, atau kondisi di mana tubuh kayak seolah-olah lepas, kayak berat dan sebagainya, bisa juga. Terima kasih ini dari Pak siapa ini yang memberikan, Pak Joko ya gitu. Betul Pak Joko. Jadi trans record ya, trans recall itu bisa untuk melakukan hipnosis kembali. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Pak Yus, mungkin ini silahkan. Saya berbagi pengalaman aja kali ya. Oke, silahkan Bu Puji Astuti, ini profesional terapis juga. Enggak, baru belajar sama Pak Yus juga. Jadi kemarin ada klien juga yang datang dengan mungkin persamaan masalah yang tadi Pak Yunus sampaikan. Jadi kebetulan dia itu orangnya thinking banget. Untuk sugesti dia di awal untuk masuk ke deepening ya itu memang agak lama, agak membutuhkan waktu dan kalimat yang benar-benar harus menyentuh pola pikir dan hatinya gitu loh. Tapi waktu tes di awal itu memang sudah tahu ya, biasanya kan saya pakainya kan sebelum masuk hipnoterapi saya pakai tes psikologi dulu Pak, jadi pakainya MBTI. Jadi, ya itu juga kelihatan profil trends-nya. Iya, jadi karena dia masuknya thinking banget, saya memakai trik bahwa kalau orang yang bisa dihipnotis itu di sini dalam konteks hipnoterapi bukan hipnosis adalah orang yang cerdas, orang yang mengerti kalimat-kalimat kita gitu loh. Jadi dia lebih ke arah oh ya saya cerdas gitu loh. Ya, akhirnya betul. Dia mau ngikutin apa yang kita mau atau kita sugestikan untuk dia. Tapi kalau
ia sendiri belum menerima bahwa ini adalah terapi yang memang untuk kesembuhan dia, itu memang agak susah. Jadi waktu tes sugesti awal itu beberapa kali gagal. Terus akhirnya saya bina rapot lagi, saya jelaskan lagi, mentoknya di akhir kalimat tadi, Pak. Jadi mengena banget ketika saya bilang orang yang bisa sembuh dari hipnoterapi dengan sugesti itu adalah orang yang cerdas. Jadi dia langsung masuk ke kata cerdas. Itu pengalaman saya kemarin ada dua klien yang sama dengan tipe thinking. Seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan, Pak Yus. Terima kasih Bu Puji Astuti, ini bagus sekali penjelasan. Jadi Bu Astuti ini kalau di dalam NLP namanya melakukan framing. Jadi orang dibatasi dulu pikirannya. Apa yang menjadi maunya. Orang itu kan selalu ingin dipandang orang lain bahwa dirinya cerdas. Apapun kecerdasannya. Apalagi dia menemukan bukti bahwa dirinya itu cerdas. Nah, cilakanya di masyarakat umum itu ada pandangan bahwa hanya orang yang bodoh yang mudah dihipnosis. Kan seperti itu. Padahal sebetulnya risetnya, kenyataan, justru semakin cerdas itu semakin mudah masuk hipnosis. Karena semua hipnosis adalah self-hipnosis. Nah, itu salah satu frame-nya juga. Jadi diyakinkan dengan referensi-referensi bahwa semakin cerdas itu semakin mudah. Kenapa? Hipnosis itu adalah menyetir pikiran sendiri. Nah, sekarang Bapak ini belajar nyetir. Saya yang tahu duluan ngajari nyetirnya. Nah, Bapak mau mudah bisa nyetir pikiran atau sulit? Semakin cerdas, semakin mudah. Nah, caranya ini tinggal melakukan ini saja. Kena biasanya seperti itu. Ini persis dengan Bu Grida. Makanya kalau di NLP itu siapa yang meletakkan frame dalam komunikasi, dialah yang mengendalikan komunikasi. Seperti itu. Jadi Bu Grida tadi sudah meletakkan frame bahwa orang ini merasa cerdas, betul, Bapak cerdas, dan semakin cerdas, semakin mudah masuk ke hipnosis. Tinggal lakukan caranya, seperti itu. Nah, metafora-metafora seperti yang saya lakukan itu diperlukan oleh seorang hipnoterapis untuk menceritakan dalam bentuk lain. Saya tadi kan mengumpamakan hipnosis seolah-olah kayak nyetir pikiran. Nah, kata-kata itu pun sebetulnya sudah hipnotik banget. Tapi orang tidak terasa kalau sudah diimplant kata-kata hipnosis sebetulnya. Itu pelan-pelan sudah masuk itu bahasa dan nggak dikritisi. Seolah-olah ngomong-ngomong biasa. Tinggal begitu nyentil, trans dia. Kayak itu sebetulnya yang di kuda Troya sih, teknik-teknik metafora itu. Bagus Bu Puji Astuti. Sip. Ada lagi Bapak Ibu? Ini di chatroom belum ada. Ayo, saya mau nanya lagi. Silahkan. Ini Bu Grace ya? CC ya. Grace. Oh iya. Silahkan. Pak, gini, saya kan beberapa bulan terakhir ini kan sempat mempelajari untuk self-hypnosis, yes. Dan dengerin juga self-healing ya yang dari punya Bapak. Iya. Sama meditasi. Nah, terakhir-terakhir ini saya sendiri tuh kayak mengalami setiap kali di dalam kondisi rileks itu kayak ada bagian yang terombang-ambing. Yes. Partnya saya. Nah, kayak ada yang mau sesuatu yang mau keluar, tapi saya nggak ngerti itu nggak bisa gitu. Nah, mau saya tanyakan, apa Bapak pernah ada klien seperti saya? Dan biasanya itu karena apa? Sama cara handle-nya itu gimana? Gitu. Ya, jadi nanti saya akan perdalam lagi. Bu Grace, ada perasaan kayak sesuatu yang terombang-ambing itu ciri-ciri trans. Di OBH itu salah satu ciri-ciri trans adalah perasaan terombang-ambing, perasaan berat, perasaan ringan, perasaan kayak terpisah dari tubuh, perasaan mengambang, itu sebetulnya adalah ciri-ciri trans. Artinya sebetulnya Ibu Grace, DC Grace lah, masih muda ini, itu apa itu namanya, sudah masuk trans. Jadi no problem, tinggal transwork-nya gimana. Dengan masuk trans kita mau apa? Itu
what next dari setelah masuk trans. Tapi sebetulnya dirimu itu sudah masuk trans. Ciri-ciri seperti itu berarti ciri-ciri masuk trans. Itu aku pikir bahaya, Pak. Oh, Enggak ya? enggak. Oke saja. Itu Oke. justru pikiran bawah sadar sedang lebih dominan dari pikiran sadar. Ketika kita mengatakan, "Oh, itu bahaya," itu pikiran sadarnya. Kayak seperti itu. Oke. Nah, Berarti cara aman gampang ya, Pak? aman. Cara gampang gini, oke, bagian tubuh yang mengombang-ambingkan saya atau bertanggung jawab terhadap ombang-ambing, silahkan mengambil kendali untuk tujuan yang baik. Nah, dibawa Anda oleh pikiran bawah sadar. Tujuan baik, di frame bawah sadarnya. Kayak seperti itu. Oke, Pak. Sip. Sip. Thank you. Sama-sama, you are welcome, Bu Grace. Ada lagi? Ada, Pak. Silahkan. Pak Muhammad Farid, nggih. Masuknya ke ini, Pak, apa? Out of body. Bagaimana caranya bikin semacam perewangan gitu, Pak? Oh, ini maksudnya gimana itu perewangan? Sebetulnya kalau di Western Hypnosis, di OBH ini yang kita pelajari, yang seperti perewangan atau apa yang sifatnya mistik atau itu tidak masuk, Pak. tidak masuk. Namun beberapa teknik ini ada yang Pak siapa ini bilang Jessica teknik gitu ya, ada satu teman saya menciptakan Jessica teknik, itu sebetulnya adalah bagian dari teknik Bapak Ibu ketika belajar di 2-in-1 lanjutan dari OBH, itu ada namanya teknik object imagery. Jadi kita bisa create satu objek tertentu, satu misalnya berupa perewangan yang mau mijeti macam-macam, bisa Bapak Ibu. Bisa. Anda latih terus-menerus, objekkan, imajerikan itu terus, dan imajerinya itu bahkan sampai 5 sense. 5 indera ini bisa merasakan betul-betul. Jadi ibaratnya kayak robot virtual Anda, perewangan virtual Anda. Nah, satu teman saya itu menamai Jessica teknik gitu ya. Kayak seperti itu. Itu satu teknik biasa dari apa itu namanya object imagery. Nah, sebetulnya daripada object imagery yang perewangan, kenapa tidak object imagery yang objeknya diri Anda sendiri yang bisa melakukan hal-hal yang Anda anggap sebelumnya tidak bisa, maka butuh perewangan. Kan mending lebih mudah itu menurut saya. Jadi misalnya kemampuan menulisnya buruk, masuk di state kemampuan menulis yang bagus, Anda masuk itu akan jauh lebih bagus dibandingkan objek imagery yang bergantung pada perewangan atau Jessica teknik tadi ya. Tapi sebetulnya setiap orang kalau di NLP ada namanya meta program. Ada meta programnya itu beda-beda. Ada yang memang lebih confirm ketika save dirinya sendiri yang action, ada yang confirm bahwa harus butuh bantuan orang lain. Seperti itu. Kalau saya sebetulnya yang kedua ini, saya butuh tim kecil untuk saling membantu dengan diri saya. Itu jauh lebih efektif. Itu dipelajari, ciri-ciri itu dinamanya meta program di NLP level 1. Practitioner. Itu ada. Seperti itu, Pak. Cara buatnya gampang. Masuk self hypnosis, ya kan? Imajinasikan itu. Tepatnya bukan imajinasi, tapi sensualisasikan. Kalau imajinasi kan cuma visual saja ya, tapi sensualisasi ya 5 indera, baunya. Apakah langsung jadi? Ada orang-orang yang kuat langsung jadi. Tapi kalau orang-orang yang kurang kuat, daya sensualisasinya perlu dilatih. Dilatih, terus seperti itu. Nah, itu kalau cuma ini kita bicara bukan perewangan yang makhluk halus macam-macam, terus terang kita tidak pelajari di OBH ini. Teman virtual ya, Pak. Teman virtual macam-macam itu adalah object imagery, satu teknik object imagery. Bisa dilatih, dibuat, dilatih dan didaya gunakan. Seperti itu. Bisa. Adalah
mudah-mudahan mewakili jawaban saya. Tapi kalau belum masih ada sesuatu ganjalan, boleh ditanyakan lagi Pak Muhammad Farid. Cukup, Pak. Ini ada masukan dari Pak siapa? Dari Pak Joko Irwanto. Jessica Method lebih baik pakai metode Core of Excellence, Pak, lebih aman. Oh, Circle Excellence. Oh ya. Betul Pak Joko. Jadi pakai Circle Excellence buatnya bisa juga. Circle Excellence adalah kombinasi dari, kalau dari ini ya, kombinasi dari anchor dan object imagery yang dimasuki satu teknik di dalam NLP namanya Circle Excellence. Itu kalau di Comprehensive NLP Practitioner kita belajar itu. Teknik Circle Excellence. Betul Pak Joko, terima kasih. Ada lagi Pak Muhammad Farid? Cukup dulu ya, Pak. Oke. Nyari-nyari dulu. Nyari-nyari dulu. Siap, siap. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya, kita lebih banyak tanya jawab aja deh. Sambil materi boleh Pak Yus. Boleh. Nanti ada apa? Ada yang masuk baru kita bahas gitu. Kalau ada materi kayaknya lebih terkondisikan ya. Ya. Ini masih ada yang bertanya, Bu. Ada yang bertanya, saya jawab dulu. Pak, kalau mau self hypno untuk past life regression gimana caranya? Ini Bu Kris kan ikut itu, 2-in-1 workshop, di sana kan ada caranya. Self hypnosis untuk past life regression. Nanti kita Belum next ikut, ya. Pak. Oh, belum ikut. Oh ya ikutlah, itu ada caranya itu di sini. Bapak Ibu, saya share screen dulu Bapak Ibu ya, akan saya perdalam beberapa materi di apa itu namanya OBH ini. Nah, ini hal-hal yang penting Bapak Ibu. Saya tunjukkan adalah ini. Kopi dan susu. Apakah layarnya bisa dilihat? Bisa. Bisa ya, kelihatan ya. Nah, Bapak Ibu, logika konsep dasar ini, kalau Bapak Ibu bukan belajar di tempat lain yang bukan alirannya Julie Griffin, Romy Raphael, biasanya ini nggak dapat. Ini adalah salah satu hal sederhana, logika sederhana yang penting sekali. Ini logika kopi dan susu. Inilah kenapa kita harus melatih terus-menerus sesuatu hal untuk diri kita ya. Kalau untuk klien, inilah kenapa pentingnya melakukan self hypnosis terus-menerus atau melakukan hipnoterapi terus-menerus. Problemnya kan kalau terus-menerus itu kan kemampuan ekonomi dan sebagainya untuk klien harus datang itu kan bermasalah. Nah, kenapa kita juga bisa membantu klien itu dengan membuat rekamannya, Bapak Ibu. Rekaman kopi dan susu. Kenapa? Karena setiap orang misalnya punya mental block sehingga membuat dia menunda-nunda kerjaan terus-menerus. Ya, pakailah hipnoterapi yang untuk stop procrastination. Stop penundaan. Dilakukan terus-menerus. Nanti kalau dia menunda pekerjaan itu rasanya tidak enak. Seperti itu. Jadi tidak enak. Nah, itulah makanya perlu logika kopi dan susu. Kadang-kadang juga gini Bapak Ibu. Ini juga harus diterangkan kepada klien Anda di awal-awal. Tujuannya apa? Tujuannya kadang-kadang klien tuh sudah merasa enak, nggak mau datang lagi, sehingga nggak tuntas. Nah, padahal ini butuh kopi dan susu ini sampai betul-betul menjadi susunya. Nah, inilah poin dari logika di balik perubahan. Ini mengandalkan satu teknik namanya suggestion therapy. Teknik-teknik lain sebetulnya yang merubah struktur atau merubah
akar permasalahan, menyelesaikan akar permasalahan tidak perlu diulang-ulang. Namun untuk memberikan kuantitas dari volume perubahan perlu dilakukan terus-menerus. Nah, ini sebetulnya mengacu dari apa itu namanya? Tekniknya Anthony Robbins, namanya neuro associated conditioning, bahwa secara neurologis pikiran kita, otak kita itu harus dikondisikan terus-menerus. Ini yang bilang Anthony Robbins. Sehingga kalau kita kurang mengkondisikan, performan kita jadi kurang. Contoh Bapak Ibu ya, saya sebelum sebelum pandemik ini, saya olahraga rutin yang salah satunya self defense. Itu saya sehari itu minimal kuat push up 100 kali. Tapi pandemi ini saya tidak mengkondisikan. Saya mengurangi. Akibatnya apa? 10 kali aja sekarang berat Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya siapapun itu logika kopi dan susu itu semakin bagus. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan Bapak Ibu. Nah, ini penting soalnya ini. Ini sederhana tapi satu hal yang sangat prinsipal baik dalam NLP, NAC maupun hipnoterapi. Ada pertanyaan? Saya lihat dulu Bapak Ibu. Wah, ini sudah semakin banyak yang bergabung. Logika kopi dan susu Bapak Ibu. Jadi Anda harus logika kopi dan susu ini Anda harus pakai sebagai pegangan terus-menerus untuk perubahan apapun. Juga Anda pakai untuk melakukan pre-induction ke klien Anda. Itulah pentingnya beberapa kali. Bahkan kalau misalnya dia hanya 1 kali, ya udah nggak apa-apa. Anda butuh ini, kasih rekamannya. Untuk apa? Grojok kopi dan susunya itu. Supaya di rumah dia bisa dengar terus-menerus Bapak Ibu. Nah, itulah logika di balik perubahan yang sangat penting. Kelihatannya sederhana tapi ini sangat penting dan vital sekali Bapak Ibu. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ini yang baru datang, Pak Andi Takwa, Bu Dias, Akmelia, Pak Haidar, Bu Maria, Magdalena, Bu Koni, Pak Bayu, Bu Warsini. Monggo, silakan. Ada pertanyaan? Atau cerita pengalaman prakteknya, boleh. Kalau tidak, saya lanjutkan beberapa hal lagi, Bapak Ibu. Kita akan lihat share screen-nya. Setelah logika di balik perubahan, ya, perasaan pernah dihipnosis semua mudah. Ini sudah saya jelaskan. Ini penting Bapak Ibu. Apakah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, ini syarat menjadi seorang hipnotis atau hipnoterapis. Nomor 1 Bapak Ibu, Anda harus bangun percaya diri. Bangun percaya diri. Jadi untuk membangun kepercayaan diri, salah satu caranya adalah teknik kalau di NLP itu motion create emotion. Jadi emosi is created by motion. Jadi misalnya Anda ragu-ragu, Anda deg-deg dan sebagainya, Anda lompat-lompat Bapak Ibu. Anda lompat-lompat, Anda teriak-teriak dulu sebelum klien datang, sehingga state Anda akan lebih percaya diri. Itu 1 Bapak Ibu. Yang kedua, kalau pengalaman saya di awal-awal dulu, saya ketika melakukan terapi selalu pakai pakaian yang sama Bapak Ibu.
Pakaian yang sama. Jadi koleksi pakaian hitam saya itu ada sekitar 7 pasang, Bapak Ibu. Yaitu pokoknya ketika saya melakukan hipnoterapis, kecuali saya lupa, saya pasti pakai pakaian hitam yang saya kenakan ini. Ini 15 tahun, Bapak Ibu. Saya punya 7 pasang. Kenapa? Secara pikiran bawah sadar saya, state saya berada pada state terapis. State penuh percaya diri melakukan terapi. Seperti itu. Yang ketiga, Bapak Ibu, supaya Anda lebih percaya diri sekaligus juga membuat klien Anda lebih percaya. Bapak Ibu perhatikan saya, di belakang saya background itu banyak sertifikat dipajang aja, Bapak Ibu. Bahkan Milton Erickson, sang bapak hipnoterapis di awal-awal karirnya, itu juga memajang sertifikat-sertifikatnya, walaupun kemudian dia melepaskan karena semua orang sudah sangat percaya pada beliau. Itu cara percaya diri yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, Anda bisa komunikasi. Anda upayakan pakai bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa yang dimengerti dan menjadi bagian sehari-hari dari klien Anda, Bapak Ibu. Jadi masuk dalam dunianya klien. Pengertiannya dia tentang hipnoterapi itu apa sih? Apa pengalamanmu? Apa ketakutan-ketakutan? Apa keraguan-raguanmu? Nah, itu penting Bapak Ibu. Itu gali, Anda selesaikan, otomatis itu akan memperlancar komunikasi Anda. Sekaligus juga membuat klien itu lebih nyaman dan mudah untuk melakukan hipnosis. Kenapa? Karena fungsi kita kan cuma sebagai fasilitator. Nah, ini yang penting, penampilan meyakinkan, Bapak Ibu. Penampilan meyakinkan. Dengan Anda misalnya, waduh aku ragu-ragu, aku salah dan sebagainya. Nggak masalah Bapak Ibu Anda ngerpek. Misalnya Anda skrip masih bingung, Anda baca skrip boleh. Namun jangan terkesan membaca. Nah itu yang terpenting. Orangnya juga nggak tahu, orangnya kan tutup mata Bapak Ibu. Anda baca atau tidak, orangnya tidak tahu. Namun ketika Anda sampaikan dengan penampilan yang meyakinkan, komunikasinya itu seolah-olah ngomong secara langsung, tidak seperti membaca, nah itu akan lebih bagus. Ngerpek apa nggak boleh? Boleh, Bapak Ibu. Honornya tetap, antara ngerpek dan tidak, honornya tetap. Karena goalnya bukan masalah Anda ngerpek atau tidak, tapi goalnya klien itu mendapatkan perubahan yang lebih bagus. Yang keempat, nah harus keterampilan, Pak Ibu. Keterampilan itu skill. Skill itu karena dibiasakan terus-menerus. Lakukan terus-menerus. Nah, itu tidak didapat dalam training manapun, Bapak Ibu. Anda praktek. Nah, kalau nggak ada orang yang dipraktekin gimana? Ada teknik kursi kosong kan, Bapak Ibu mengimajinasikan di kursi kosong itu seolah-olah ada orang Anda lakukan terus-menerus akan jauh lebih bagus. Ini beranjak dari penelitian Bapak Ibu di Amerika, itu ada 3 kelompok pemain bola basket. Satu kelompok itu tidak berlatih sama sekali. Sorry. Satu kelompok ini tidak berlatih sama sekali. Lalu kelompok yang kedua tidak berlatih secara fisik, tapi dia mengimajinasikan berlatih basket. Kelompok 3 adalah tidak melakukan sama sekali. Cuma berlatih saja. Sorry ya. Nomor 1 itu diam, tidak melakukan apa-apa. Nomor 2 itu melakukan visualisasi. Nomor 3 adalah berlatih saja. Nah, ternyata Bapak Ibu, yang berlatih saja ini hasilnya hampir sama dengan melakukan imajinasi. Artinya kalau tidak bisa praktek, Anda imajinasikan praktek, hasilnya akan menyerupai Bapak Ibu. Jangan diam saja. Kalau diam saja, selisihnya jauh Bapak Ibu. Nah, ini keterampilan. Lalu pembelajaran yang memadai Bapak Ibu, online yang kita
lakukan baik dari OBH basic ini, lalu apa itu namanya intermediate 2-in-1 itu sudah sangat memadai. Kalau Bapak Ibu nanti mau lanjut ada profesional maupun klinikal lebih memadai lagi. Atau misalnya dari intermediate itu mau langsung trainer TOT juga lumayan memadai Bapak Ibu. Pembelajarannya sudah lumayan. Selain Bapak Ibu boleh belajar di tempat lain. Namun, oh ya, masalah pembelajaran ini. Ada banyak Bapak Ibu yang apa itu namanya tanya-tanya, bisa nggak ini apa itu kita upgrade ke IBH? IBH itu salah satu organisasi Bapak Ibu, Indonesian Board Hypnotherapy yang dulu didirikan oleh Pak almarhum Pak Yanurindra. Jadi di sana levelnya itu ada CH, Certified Hypnotist, lalu Certified Hypnotherapist, lalu trainer. Kalau IBH itu train for the trainernya harus ke IBH langsung. Jadi banyak konsorsiumnya gitu yang ngajarin. Namun kalau di tempat kita bisa train for the trainer atas nama lembaga kita. Namun kalau Bapak Ibu pengen ke train for the trainernya IBH, salah satu syaratnya Bapak Ibu punya CH IBH dan CHT IBH. Nah, itu CH dan CHT IBH itu kebetulan saya juga trainer IBH, jadi kita bisa. Cuma memang ada syaratnya, salah satu syaratnya IBH itu tidak boleh memberikan PDF book-nya. Jadi bukunya harus dikirim langsung. Jadi berupa apa itu namanya, saya stop screen dulu Bapak Ibu. Bukunya Bapak Ibu lihat seperti ini. Ini basic hipnoterapi, ini advanced hipnoterapi. Nah, ini harus dikirim langsung, nggak boleh PDF. Terus pembelajarannya sesuai ini sebetulnya yang Bapak Ibu pelajari, yang di sini itu sudah ada semua di OBH maupun intermediate itu sudah ada. Tinggal kalau Bapak Ibu mau upgrade supaya ini selain ini dapat kayak kartu anggota seperti ini. Mana ya? Ya. Nah, kartu anggota seperti ini untuk Bapak Ibu bisa akses di websitenya dan pasang iklan di sana dan sebagainya itu. Sebetulnya kalau mau yang IBH itu caranya bisa dua, bisa langsung live tapi ini masih corona, belum bisa kumpul-kumpul kalau di Surabaya. Yang kedua, bisa pakai ini kita tinggal adjust saja, nanti pakai Zoom dan materi-materinya kita kirim, Anda jadi member IBH yang nanti ada sertifikatnya dikirim langsung dari IBH-nya. Cuma ya Bapak Ibu harus nambah biaya untuk itu. Tapi tidak semahal Anda di tempat lain karena Bapak Ibu sudah ikut di kita. Seperti itu. Itu termasuk NLP ada yang ingin neo NLP dan sebagainya. Kalau di kita bisa sampai certified trainer karena saya salah satu master trainer di neo NLP. Itu untuk menambah jam terbang. Kayak begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya Pak Yus. Ya, silakan. Berhubungan dengan tadi yang IBH itu. Ya, Bu Astuti ya. Ya, bisa dibantu melalui Pak Yus atau kita yang harus langsung ke mana IBH-nya langsung online gitu? Oh, nggak bisa, Bu. Jadi IBH itu kan gini. IBH itu organisasi kayak ID gitu. Iya. Kayak ID atau kalau di psikologi ada HIMSI gitu ya kalau nggak salah psikologi itu. Iya. Kita ini sekolahnya. Kita adalah lembaga pelatihannya. Nah, untuk dapat ujian HIMSI atau ID harus lewat sekolah-sekolah yang ditunjuk yang bisa melakukan itu. Nah, di tempat kita adalah salah satu itu untuk hipnoterapi sampai level CHT. Kalau NLP, Neo NLP sampai level Certified Trainer Neo NLP. Kayak seperti itu. Cuma enggak, dari kita ngurusin di IBH-nya. Namun setelah setahun, Ibu memperpanjang sendiri anggotanya. Seperti itu. Iya. Cuma memang Bapak Ibu mohon maaf itu ada biayanya karena IBH pun itu mensyaratkan biaya minimal.
kayak seperti itu. Cuma saya upayakan kalau Bapak Ibu nyaman juga, sehingga sangat minimal banget, kalau bisa malah di bawah minimalnya itu, karena untuk ganti kirim, ganti cetak, ganti membership, dan supaya juga aturan IBH, salah satunya karena supaya tidak terlalu banting harga itu nggak boleh. Jadi memang aturan di IBH itu membuat minimal harga itu ada, termasuk di NLP, NLP, dan namun saya upayakan akan di bawah sedikit minimal harga, karena Bapak Ibu juga sudah bayar ikut di kita kan, seperti itu. Itu kalau yang tertarik nanti bisa menghubungi sendiri, dan pelatihannya saya sambung Zoom sendiri. Mungkin 5 orang atau supaya paling tidak yang standarnya IBH, PowerPoint-nya IBH, itunya IBH, Bapak Ibu juga tahu. Gitu. Meskipun sebetulnya saya perhatikan tidak ada sedikit pun yang tidak ada di handout saya. Kalau Bapak Ibu ini cukup, nggak perlu organisasi, ya sudah. Ilmunya sebetulnya di kita lebih banyak. Namun kalau mau ya sama kan, kayak misalnya Ibu Hipsi, tentu sekolah psikologinya sebagai psikolog pasti lebih panjang, lebih lama dibandingkan apa kriteria Hipsinya, seperti itu. Wajar. Itu IBH itu sama dengan Prahipti itu bukan? Atau Bukan. beda, dua lembaga beda? Beda. Jadi kalau Prahipti, saya juga ikut Prahipti juga. Prahipti itu lembaga sertifikasi yang salah satu prasyaratnya kan ikut pelatihan di mana-mana. Nah, salah satunya IBH seperti itu. Prahipti itu satu lembaga yang baru-baru didirikan. Itu kalau mau untuk praktek di Depkes, dia bisa memberikan rekomendasi. Dulu IBH bisa memberikan rekomendasi. Tapi setelah Pak Yanurindra meninggal, saya tidak tahu ceritanya gimana. Saya juga tidak ingin menyampaikan karena saya terus terang tidak tahu. Sudah tidak bisa lagi IBH memberikan rekomendasi. Jadi Prahipti salah satunya bisa. Jadi nanti misalnya Bu Puji gitu ya, mau mengajukan ke Prahipti sertifikasi dari IBH, dari kita, itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Meskipun mereka juga ada ujian lagi itu. Tapi mudah kok ujiannya. Ya, kayak seperti itu. Ya, itu kan menyikapi undang-undang kesehatan. Iya, betul. Takutnya karena kita kan praktisi ya. Ketika nanti dari mungkin pihak yang berwenang sidak atau apa, kita harus punya payung yang benar-benar melindungi kita. Ya, itu sarannya gini Bu Puji, nanti kalau mau juga ikut IBH, Neo NLP dan sebagainya itu, terus baru nanti ngelamar di Prahipti. Karena ngelamar di Prahipti kosongan nggak bisa. Iya. Dia tidak memberikan pelatihan, Prahipti tidak memberikan. Gitu. Karena dia organisasi. Untuk mendapatkan itu tetap harus ada semacam kegiatan sertifikasinya itu. Betul. Dengan materi-materi gitu ya Pak ya. Iya, nanti di Prahipti itu nguji kemampuannya Ibu, diuji. Gitu. Baru dapat rekomendasi seperti itu. Tapi nggak usah bingung, nggak bisa ujian ya, nggak terlalu sulit kalau kita sekolah bener kan gitu ibaratnya gitu. Iya. Terima kasih Pak Yus. Sama-sama Bu Puji Astuti. Ada lagi? Yang kelola IBH sekarang siapa, Coach? Pak Sidney ya? Pak Sidney, ya. Prahipti salah satu itunya juga Pak Sidney juga. Ya. Pak Yunus sudah IBA ini? Alhamdulillah. Langsung sama Pak Yanurindra dulu. Iya, sama kan lama-lama kan Pak Yanurindra memang hebat, bagus. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan sedikit. Nah, ini Bapak Ibu, keterampilan dan pembelajaran yang memadai, Bapak Ibu ya belajarlah terus-menerus, dibaca bukunya, dipraktekkan, dibaca, dipraktekkan. Terus suara-suara saya MP3-nya dan itu didengerin aja, iseng-iseng naik mobil, pakai earphone, itu nanti mancep di bawah sadar Bapak Ibu. Pembelajaran begitu sebetulnya jauh lebih komplit karena diulang-ulang dibandingkan
Bapak Ibu ikut kursus sehari, 2 hari, itu teman-teman saya, Bapak Ibu, saya kursus di mana-mana, Bapak Ibu, itu yang betul-betul bisa menguasai sampai bagus itu nggak lebih dari 10%. Baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Kenapa, Bapak Ibu? Karena mau belajar malas lagi, nggak praktek, terus mau baca handout saja rasanya kan kurang. Nah ini makanya kan Bapak Ibu ada handout-nya, ada suaranya, ada videonya yang saya bagi itu di channelnya di YouTube itu. Itu Anda lakukan terus-menerus, walaupun ini belum sempat praktek-praktek, itu nyantol di bawah sadar. Itu juga memperbanyak jam terbang. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, saya kira untuk sementara yang saya sharingkan ini dulu, Bapak Ibu. Jadi bagaimana syarat menjadi hipnotis yang lakukan percaya diri, pakai pakaian yang Anda sangat nyaman dengan itu, dilihat juga enak. Terus sertifikat-sertifikat itu dipajang semua aja, Bapak Ibu. Termasuk yang dapat dari kita, Bapak Ibu, ada pajang dengan bagus. Seperti itu. Itu akan sangat membantu. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Nah, ini di chat room ini ada kelihatannya. Ini sebentar, saya butuh kacamata ini kalau melihat. Pak, kalau self hipnosis pakai fast live regression, nah ini di 2-in-1 di level 2 ada. Pak Joko, ikut Pak Yus, kapan mulainya nanti kita akan umumkan. Ini Pak Kusnadi Lintang Jagat. Maaf Pak, untuk gabung IBH mohon dijelaskan cara dan biayanya. Saya nanti akan lihat Bapak Ibu biaya di IBH itu berapa, syarat minimalnya, lalu nanti saya potongkan dari biaya itu. Dan kita lakukannya pakai Zoom Bapak Ibu. Supaya murah. Karena kalau satu itu kalau live langsung, offline, itu bisa cuma di Surabaya sekarang belum boleh Bapak Ibu. Daripada diobrak seperti itu, dan biayanya tentu ada biaya hotel dan sebagainya. Tentu akan lebih mahal dibandingkan live langsung pakai Zoom begini juga bisa. Itu dulu yang saya tawarkan Bapak Ibu. Karena kita belum berani untuk saling ketemuan. Gitu. Biayanya yang jelas Bapak Ibu, Anda lihat yang IBH termurah di Indonesia, boleh survei, nanti tunjukkan saya akan kurangi itu. Boleh mengusulkan. Seperti itu sebagai brandmark. Tapi memang karena IBH itu ada patokannya. Ada patokannya, nggak boleh jauh lebih murah daripada yang dia tentukan. Bapak. Kita bisa lebih murah karena Bapak Ibu kan sudah ikut. Gitu. Itu aja prinsipnya, dan saya ingin membantu Bapak Ibu. Seperti itu. Itu pertanyaan di chat room, masih ada lagi nggak ya? Ya, itu. Yang jelas begini Bapak Ibu, untuk biaya IBH itu biaya yang kita tarik memang syarat minimalnya, lalu members, lalu biaya kirim, biaya cetak karena yang menyetak handout-nya dan kirim macam-macam itu kita semua. Itu plus ya administrasi dari kita. Tapi nggak terlalu mahal dibandingkan Bapak Ibu ikut pelatihan saya yang IBH juga, yang ini yang live. Kalau live di kita untuk basic itu yang bareng-bareng Bapak Ibu ya, bareng-bareng minimal 10 orang itu, satu orang 1.500.000 sampai 2 juta tergantung hotelnya. Tapi kalau yang privat paling murah 15 juta. Itu datang di kita kapanpun. Cuma kalau apa itu namanya COVID ini kita belum terima. Setelah COVID nanti, atau paling tidak vaksinnya udah ketemu, kita vaksin aman, baru berani Bapak Ibu. Karena terus terang aja saya nggak berani karena saya punya anak kecil, baby yang usianya 2 tahun. Jadi sangat berisiko kalau ketemu orang kayak seperti itu. Itu untuk IBH, demikian juga Neo NLP. Kita bisa mensertifikasi IBH sampai CHT. Oh ya, profesional juga bisa, cuma profesional itu lembaga masing-masing. Tapi sebetulnya certified trainer IBH bisa melatih profesional ala
profesionalnya IBH sebagaimana dulu diajarkan Pak Yanurindra. Saya dulu angkatan yang masih zamani ketika beliau sakit untuk profesional hipnoterapi ini, sehingga bisa melatih juga. Kalau yang klinikal tidak dapat dari IBH saya dapatnya dari yang luar-luar ya, itu beda. Kayak seperti itu. Nanti akan berlanjut. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bu, saya Pak, Ya, silahkan Pak Farid, Muhammad Farid. untuk IBH sendiri organisasinya resmi nggak tuh Pak? Resmi. Resmi ya. Ya, IBH resmi. Kalau masalah resmi atau tidak, itu kan tergantung apa itu namanya izin dan sebagainya. Kalau sekolah lembaga kita itu secara hukum juga resmi karena kita berbadan hukum. Jadi semua itu resmi. Cuma ini kan kayak IBH ini kesepakatan yang anggotanya banyak. Keuntungannya ya anggotanya banyak. Terus ada websitenya yang Bapak Ibu dapat website. Jadi namanya dipajang, praktek di mana, sertifikatnya apa, kemampuannya apa, itu dipajang di webnya IBH. Lah makanya itu butuh biaya kan Bapak Ibu. Seperti itu. Setahun sekali diperbarui. Memperbaruinya jauh lebih sangat murah dibandingkan benefit-benefitnya. Lah kenapa Pak Yus nggak menyediakan itu? Waduh, IT-nya untuk membuat sistem itu mahal banget Bapak Ibu. Gitu. Nah IBH bisa karena kan digotong rame orang-orang se-Indonesia, dia organisasi terbesar mungkin di Asia untuk hipnoterapi. Kan sekolah itu, Coach. School of Hypnotherapy kan? Bukan, Pak. IBH School of itu board, Pak. Hypnosis. Bukan. Enggak, Kalau maksudnya Yanurindra itu kan punya betul. sekolah. Betul. Kalau Pak Yannya itu Hmm. Yanurindra School of Hypnosis, yes. Tapi IBH organization, Pak. Ya, benar. Kita. Karena dulu sering itu kan namanya Hypnosis Summit gitu. Saya menjadi salah satu pembicaranya dalam itu, jadi bisa dekat gitu. Kayak seperti itu. Jadi organisasi gitu. Kalau Pak Yunus sudah ada IBH, boleh juga sih diperpanjang. Sampai apa Pak? CHT, CI? Yang CHT-nya, Coach. Oh, CHT. Ya, Iya. kalau sudah CHT tinggal nanti ikut CI aja. Cuma bukan saya yang latih. Kalau di tempat kita train for the trainer by NLP Hypnocenter kita. Yang materinya sangat beda dengan IBH karena memang kita fokusnya adalah sekolahnya, bukan organisasi. Cuma lama nggak ini memperpanjang keanggotaannya. Bisa kok, bisa. Iya. Bisa. Nggak perlu bayar yang apa, selama nggak ikut nggak perlu dibayar. Cuma dihitung baru, jadi mudah. Enaknya itu. Iya. Saya juga lama nggak aktif. Sejak Pak Yan nggak ada itu, saya agak malas. Dan banyak orang seperti itu. Tapi kemarin tuh saya aktifkan lagi karena ya ini peserta-peserta OBH saya banyak yang tanya pengen ikut IBH, terpaksa saya aktifkan lagi. Gitu. Ya kan kita ya silakan Pak. Siapa ini? Namanya Pak Galaxy A10. Boleh di-rename nanti ya. Iya, ya. Dari Sragen, Pak. Pak Sitan. Soal tentang Pak Aziz. Pak Aziz, ya. Soal sil hipnosis bagaimana, Pak? Sil hipnosis. Ya. Ini pertanyaan bagus. Sil hipnosis itu yang bagi belum tahu. Jadi sil itu kan artinya sekat atau gembok gitu ya. Jadi seseorang itu membuat sil kepada subjek tertentu sehingga subjek ini nggak bisa dihipnosis oleh hipnotis lain. Itu pengertian sil. Nah, dari aspek ini adalah sebetulnya tidak etik. Ini secara kode etik di luar negeri terutama yang saya pernah tahu itu nggak boleh, nggak etis. Kenapa? Karena ketika subjek ini butuh pertolongan hipnoterapis dan dia tidak tahu bahwa dia disil, maka hipnoterapis lain akan kesulitan. Tapi sebenarnya kalau pinter sih gampang sih membukanya. Saya tidak ajarkan bagaimana
melakukan sil karena tidak etis. Sama juga saya tidak mengajarkan cara mencuri. Tetapi bagaimana cara mengatasi subjek yang kena sil, Bapak Ibu? Gampang, Bapak Ibu. Ketika kita tanya aja, pernah dihipnoterapi orang lain nggak? Secara jujur. Gitu. Kenapa? Kalau dia bilang tidak sama sekali, dan kita tes sugestibilitasnya itu bagus, berarti masalah seperti yang ditanyakan Pak Yunus tadi, masih ada ketakutan, ada mental block, dan sebagainya. Sil hipnotis, ketika tes sugestibilitas bagus, tapi di hipnoterapi nggak bisa-bisa. Nah, ini ada kemungkinan di sil. Gampang, Bapak Ibu. Langsung Bapak ditanya, mau lakukan hipnoterapi, mau masuk dalam pengalaman terakhir kali Anda mendapat hipnosis, trans dia. Karena dia akan seolah-olah dipasangi atau sesaat sebelum dilakukan hipnoterapi yang terakhir. Nah, sudah masuk trans, tinggal dibuka atau dikorek-korek lagi, ditanyai silnya dan sebagainya, dia akan ingat. Itu salah satunya, Pak Aziz. Dan itu cara itu sangat manjur, gampang banget. Cuma cara buat sil nggak perlulah, karena itu kan nggak etis ya kan. Mosok cara merampok diajarkan, gitu. Itu Pak, Ya, Pak Aziz. Ya. Jadi Atau mungkin sil ada itu karena mau menjaga kliennya kali ya. enggak Pak, enggak. Repotnya kan sil ini kita dalam konteks terapi ya, hipnoterapi ya, bukan dalam konteks sil main-main, ini dalam konteks sil. Karena begitu di sil, setiap orang hipnoterapi yang nggak ngerti caranya itu susah mengakses itu. Bahkan sampai sudah trans itu bangun lagi, Bapak Ibu. Saya pernah menghadapi kasus seperti itu. Seperti itu. Jadi trans sudah dalam, ciri-ciri somnambulis, bangun Bapak Ibu. Itu. Ternyata di sil dia. Gitu. Nah, gampang di sil bagian yang kena sil itu ketika sudah suruh masuk di dalam kondisi terakhir bersama hipnoterapi seseorang itu, nah, kondisi silnya itu mulai diungkap, mau nggak ini dilepaskan, dan biasanya mau bagian untuk hal yang baik, untuk kesembuhan, beres seperti itu. Itu Pak Aziz caranya. Makasih Pak, makasih. Sama-sama. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Yang nanti bertanya. Ya, silakan. Begini Pak, mau bertanya nih soal pengalaman saya. Pak. Ketika kita melakukan hipnotis kepada klien yang dia merasa selama ini saya di sana gagal, kenapa setiap kita melakukan pada orang yang merasa melawan, itu ketika dia masuk ke dalam kondisi hipnotis, ketika dibangunkan itu lebih lama gitu responnya. Misalkan dia hanya bisa melek, terus untuk posisi mau menggerakkan itu juga lama gitu. Apa karena beliau melawan atau bagaimana gitu? Ya, ada namanya hukum kontradiksi. Kontradiksi itu semakin A semakin itu. Jadi kita semakin melawan semakin dalam transnya. Itu hukumnya Pak. Jadi kasus seperti Pak Kusnadi itu ketika dia melawan dan dia masuk memang enggan. Karena sebetulnya melawannya ini bisa jadi dia tidak tahu nikmatnya trans. Begitu dia nikmat bawah sadar itu, trans itu kan enak banget Pak. Rata-rata males untuk bangun Pak. Biarkan aja. Oke, istirahat sejenak, ketika sudah cukup waktunya silahkan bangun dan lebih segar, mulai gerak-gerakkan tangan dan sebagainya. Jadi ketika orang sudah masuk trans dan dia tidak langsung bereaksi ketika kita lakukan terminasi atau emerging, biarkan aja Pak. Karena ibaratnya kayak orang tidur, langsung diboyang-boyang, kaget malah pusing, biarkan. Gitu. Tapi kasus yang Bapak sampaikan itu memang sesuai dengan salah satu hukum hipnoterapi, yaitu hukum kontradiksi. Semakin kontra, semakin terjadi seperti itu, Pak. Itu hukum pikiran biasa, jadi wajar. Dan itu betul, memang seperti itu. Dan kalau determinasi orangnya itu masih malas atau merasa nyaman, biarkan saja, ditinggal dulu nggak apa-apa.
Ibaratnya leyeh-leyeh penyesuaian gitu. Karena kan kadang ada yang merasa saya di sana nggak mempan di bisnis katanya gitu kan. Jadi ya datang tuh dengan mungkin ada yang niat mungkin coba-coba atau bagaimana. Namun ketika kita gunakan teknik yang lain nyolong-nyolong seperti itu, nah, Iya. ketika begitu tumbang kan memang kondisi seperti yang Pak Yusuf tadi gitu, memang Iya. lambat gitu responnya. Ya wajar Terima Pak. Orang, di sana nggak bisa dihipnotis, nggak apa-apa. Suruh bayar yang mahal, dia akan serius siap kok. Di tempat saya sekarang nggak ada yang apa itu namanya nggak mau sungguh-sungguh karena satu sesi lumayan. Saya 2 juta Pak satu sesi Pak di tempat saya. Jadi orang datang udah pikir betul-betul ingin mau terapi yang dengan baik semacam itu. Kayak seperti itu. Kan kalau nggak baik yang rugi dia sendiri kan gitu. Gitu Pak. Ada pertanyaan lagi? Bagus Pak Kusnadi. Kalau masih kita berusaha nyolong dan sebagainya itu masih Pak. Tarafnya adalah taraf bayarnya belum serius itu. Betul ya Pak Kusnadi ya? Karena kita kan tinggal juga di kampung Pak, nggak mungkin Ya. kita mau pakai bagian kota Pak ya. Ya. Jadi rata-rata mereka yang datang itu kan image pemikirannya juga polanya masih mungkin mistis Pak. Jadi kadang kita kalau klien yang nggak ngerokok malah saya suruh ngerokok dulu Pak. Udah santai ngobrol kalau gitu. Jadi mencari celah lah Pak. Bagaimana caranya supaya dia masuk gitu. Kalau kita langsung tembak-tembakan nggak ketemu Pak. Karena pola pikir mereka itu berbeda Pak di desa, di kampung kita gitu Pak. Jadi betul. Ya, mungkin yang pertama seperti tadi Pak, mungkin ditarif ya. Mungkin ditarif karena kita juga nggak terlalu besar gitu. Makanya mereka ada yang ajang coba-coba dan bagaimana merasa, saya ini ampuh loh, nggak mempan di hipno dan sebagainya dengan membaca mantra terlebih dahulu gitu. Iya. Jadi, Nah itu Bapak mulai Pak, penjelasan di mana tuh Pak? saya di Sungai Bahar Pak, di kota Jambinya Pak, tapi agak pelosoknya gitu Pak. Kalau boleh tahu tarifnya berapa Pak? Wah nggak nentu Pak, kalau saya pergi ke kota ya saya sampai 1,5 sampai 2 Pak, tapi kalau saya standby di rumah ya seikhlasnya aja gitu, karena tidak memakan saya gitu. Nanti Pak, Jadi, Bapak ini mungkin bisa rubah, ketika di rumah itu jangan seikhlasnya. Anda pasang tarif, kalau orang tidak mampu boleh dibebaskan. Tetapi dia harus tahu dulu bahwa untuk hipnoterapi ini butuh effort, butuh upaya yang serius. Jadi jangan terkesan, karena seikhlasnya Anda dicoba-coba Pak. Gitu. Bahwa dia nggak mampu betul dibantu, saya juga banyak yang bantu orang itu nggak tega kita narik, tapi dia tahu bahwa harganya 2 juta. Dia harus tahu itu. Gitu. Terus perkara ya udah karena ini sungguh-sungguh dan tidak mampu, semampunya berapa janjian, kalau betul-betul nggak mampu ya dibebaskan. Tapi dengan dia ada upaya, itu bawah sadar sebetulnya merupakan kontrak upaya Pak. Kontrak upaya untuk kesembuhan dia. Artinya dia niat, tidak sekedar nyembuh, gak sembuh ya wes. Nggak bisa seperti itu. Jadi pilihannya cuma satu, karena ini mahal, saya harus sembuh. Gitu Pak. Meskipun kita nggak boleh menjanjikan kesembuhan. Kan kita cuma fasilitator Pak. Nah saya sarankan di rumah, pasang tarif Pak. Gitu. Ya. Itu saya menasihatkan itu banyak alumni-alumni saya itu berhasil Pak dengan seperti itu. Perkara Bapak nggak tega, nggak tegel, gampang. Nanti memang yang tidak mampu, yang memang butuh pertolongan gratiskan. Tapi dia tahu bahwa ini upayanya harganya segini. Itu akan Anda nggak dites nanti Pak. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Lili. Mau bertanya, Pak, kalau klien menjawab pertanyaan tentang apakah sudah di hipnoterapi, dia menjawab, sebentar, Ibu Lili Winata. Mau bertanya, Pak, kalau klien menjawab pertanyaan tentang apakah sudah di hipnoterapi, dia menjawab sudah dan bercerita, saya cuma pura-pura ikut saja waktu disuruh tutup mata. Disuruh bayangkan, cuma saya yakin sebenarnya gagal karena saya kasihan si hipnoterapisnya. Kalau case ini bagaimana etisnya meyakinkan klien kita, bagaimana cara membangun trust. Oke, Bapak Ibu, ini memang tipikal pada klien yang dibayarin biasanya.
dibayarin bisa terjadi seperti ini. Kita lakukan frame seperti tadi Bu Puji Astuti. Bapak, Ibu, Anda pura-pura merem, Anda tidak. Ini tetap akan akan terjadi pada diri Anda. Pilihan mau untuk berhasil atau tidak itu diri Anda yang menentukan. Anda berhasil dan tidak, Anda tetap bayar. Anda pilih yang mana? Frame dulu itu. Kalau saya seperti itu. Jadi kalau tidak jadi yang salah dia. Di frame begitu, Bapak. Udah wis kalah menang nyirik Bapak Ibu. Seperti itu. Terakhir Bapak Ibu, karena saya sudah diberi kode supaya ada acara lain dan sudah sekitar 1,5 jam lebih. Terakhir satu pertanyaan kalau masih ada, kalau tidak kita akan akhiri. Kira-kira Bapak Ibu yang tertarik ingin IBH boleh mention di itu ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada 5-10 orang kita akan jalankan agendanya seperti itu. Lewat Zoom Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini Ibu Lili di mana ini ya yang bertanya ini? Silakan Bu Dokter Lili ini. Lama nggak ketemu Bu. Masih mute Bu, masih mute. Bu Lili. Ya Pak, tadi udah dijawab Pak. Thank you. Cuman kadang-kadang itu karena kita lagi kan harusnya bangunnya yang awakening aja sih, saya agak susahnya tuh karena berbenturan dengan yang teman sejawat mungkin yang belum trust ya dengan hipnoterapis gitu. Ada beberapa case aja sih, cuman ya kita kebetulan ya kalau untuk pasien sih ya kadang-kadang ada yang trust juga, cuman ya nggak bisa lama, harus kayak seperti sistem harus speed induction lah, yang seperti itu loh Pak itu. Oh iya. Dan gini Bu, saya kalau boleh masukkan Bu Lili, boleh. Jadi walaupun dia pura-pura, nggak apa-apa. Ibu lakukan skrip-skrip yang di Kuda Troya, itu akan terembed di bawah sadarnya. Walaupun dia merasa nggak merasa apa-apa, tapi pasti berubah. Pasti akan jalan. Gitu. Ya. Terakhir sih dilakukan itu akhirnya. Iya. Walaupun dia nggak merasa terubah, pasti berubah kok. Apalagi dikasih tanda ketika merupakan perubahan dan tidak datang lagi, datang terus itu. Iya, supaya dituntaskan. Iya, dituntaskan. Nggak terasa. Karena kan orang merasa kadang-kadang, wah aku nggak ada pengaruh. Ya jelas kopi sama susu. Kadang-kadang masih sesi pertama belum berpengaruh sama sekali. Itu kan logika kopi dan susu itu. Nah kalau ada pertanyaan mengenai berapa lama nih, gitu, itu yang agak susah kan Pak itu. Ya rata-rata. Jaminannya apa? Nah itu biasanya kan ada pertanyaan itu. Ya, kalau ditanya, kalau saya rata-rata 4 sesi. Rata-rata, bisa lebih, bisa kurang, tergantung kasusnya. Kalau misalnya fobia sekali sesi selesai, cukup. Kalau jaminan, nah bilang begini, Anda ke dokter manapun pernah minta jaminan, Bu Lili kan dokter, dioperasi Dok, ini nanti kalau nggak sembuh uang kembali kah? Ditarik ke situ Bu. Saya juga seperti itu. Kan orang tuh sering nggak adil. Kalau hipnoterapi diminta jaminan, kalau ke dokter nggak diminta jaminan. Kan nggak ada, operasi ditanggung berhasil kan nggak ada. Tapi mereka harus tetap pakai yang itu ya Pak, tanda tangan skrip yang istilahnya apa nih kontrak itu perlu ya? Kontrak iya perlu. Oh tetap ya Pak? Ya perlu. Ibu kan ketika di 2-in-1 itu kan ada itu tentang. Itu ada. Jadi memang kita tetap harus pakai yang itu ya, legalnya kita itu ya Pak. Betul. Supaya tindakan-tindakan kita itu juga hitam di atas putih ada itunya. Terus perlu nggak kita siapin untuk satu rekamannya bahwa itu nanti satu saat itu sebenarnya? Enggak, tergantung Bu. Di beberapa guru saya itu dulu mewajibkan setiap sesi itu harus ada rekamannya. Tapi berat juga Bu. Sekali rekaman tuh berapa giga dan macam-macam kan. Itu terus akhirnya ya kalau perlu-perlu saja. Saya tidak seperti itu karena memang effortnya berat dan banyak klien itu direkam nggak nyaman. Oke.
Iya, nggak iya. nyaman. Itu Ya, jadi memang ya banyakan sih penolakan sih ya, Pak. iya, Gitu. udahlah nggak itu yang penting aman-aman saja. Nah, kalau yang ketakutan-ketakutan, kalau di 2 in 1 itu kan kita tahu ada penyakit-penyakit tertentu, kalau itu terjadi eksiden kita kan bisa kena. Ya, dihindari aja. Kalau saya Oke. gitu. Siap, Pak. Ya, Iya, iya. Thank you ya, Pak. Ya, sama-sama Bu Lili. mari sehat selalu semua. Bye. Amin semua. Oke, Bapak Ibu, saya akhiri dulu. Nanti kita akan lanjut. Bagi teman-teman yang ingin tahu rekaman ini, nanti saya upayakan saya upload di YouTube, bisa dilihat kembali. Dan bagi Bapak Ibu yang pengen IBH, itu bisa. Yang jelas biayanya Bapak Ibu searching dulu di mana-mana yang ngasih IBH, nanti akan lebih murah dari itu. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera untuk kita semua supaya kita semua tetap sehat. Amin. Sampai ketemu lagi dan tetap di grup Bapak Ibu ya. Makasih Ya, terima Coach. kasih, Ya. Pak Terima Yus. kasih, Coach, Pak. Yus. Sama-sama. Jadi, ya. Saya end dulu ya.